Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat duha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim tentunya harus tahu bahwa salat adalah sebagai suatu kewajiban kita semua dan sudah ditentukan waktunya. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah wajib bagi orang-orang mukmin dan sudah ditentukan waktunya. Dari di atas tentunya kita tahu bahwa ketika khatib sedang bicara, ketika khatib sedang membicarakan, maka Anda tidak akan melakukan apa-apa karena Anda punya mata tidak digunakan untuk melihat, punya telinga tidak digunakan untuk mendengar, punya hati tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Hatinya kasar seperti batu, sehingga ketika ada peringatan agar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, enggan untuk menyembah. Kalau yang terjadi begini ini sungguh sangat memalukan dan menyedihkan. Ingat Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 179. Isi kebanyakan daripada neraka jahanam adalah jin dan manusia. Mereka diberi hati tidak digunakan untuk memahami ayat Allah. Mereka diberi mata tidak digunakan untuk melihat ayat Allah. Mereka diberi telinga tidak digunakan untuk mendengar ayat Allah. Itu adalah lebih hina daripada binatang. Maka dari itu ketika ada peringatan, ada imbauan untuk beriman kepada Allah, sami'na wa ata'na. Anak-anakku yang aku sayangi, ketika Anda sudah berada di dalam masjid, ketika Anda sudah berada di dalam masjid, diam. Ketika imam sudah mengajak untuk salat, rapatkan shaf, luruskan, rapikan, siap, sami'na wa ata'na. Bukan sak udele dewe, ora sak karu dewe, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ini adalah suatu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah terbiasa melakukan sholat wajib 5 waktu sesuai dengan waktunya, maka kita harus punya komitmen. Ketika kita berada di sekolah ini, di SMP di atas ini, aku ajak jangan pulang dari sekolah dulu sebelum menunaikan sholat zuhur secara berjamaah. Faktanya apa? Ketika hari Senin, hari Sabtu disuruh sholat di rumah, apakah Anda sholat? Jam berapa? Bahkan di antara kalian ada yang tidak sholat. Karena apa? Belum paham terhadap perintah Allah SWT. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya sholat adalah wajib bagi orang mukmin dan telah ditentukan waktunya. Pada hari itu saya menghimbau kepada semua siswa bahwa ketika ada perintah untuk melaksanakan sholat zuhur di sekolah, segera laksanakan. Apalagi ini minggu terakhir ada imbauan untuk sholat duha, maka laksanakan. Ketika sudah berada di masjid, jangan bicara.
Jangan bicara. Kalau Anda bicara, Anda telah melakukan perbuatan yang sia-sia, sesuatu yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kegiatan fatwa ini kita harus tahu keutamaan. Setelah kita rutin sholat wajib, maka yang perlu kita laksanakan adalah sholat duha. Karena apa? Dengan melaksanakan sholat duha, kita sudah bersedekah terhadap 360 ruas kita. Maka dari itu ketika kita sholat 2 rakaat duha, maka kita dianggap orang yang tidak lupa untuk bersedekah terhadap 360 ruas tubuh kita ini. Kemudian kalau kita nambah 2 rakaat lagi, kita dicatat sebagai orang yang ahli ibadah. Karena apa? Tugas kita sebagai hamba Allah adalah beribadah. Ketika kita sudah beribadah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah, maka kalau kita sudah memelihara ibadah kita, semua niat ibadah kita, maka semuanya akan menjadi mudah. Di mana-mana ibadah, di mana-mana kita ibadah, di sana ibadah, di sini ibadah, di mana-mana kita ibadah, maka apa? Ketika kita menghadapi suatu masalah akan menjadi mudah. Kalau Anda mengerjakan soal, Anda mengerjakan tugas, Anda nggak bisa, kenapa? Anda kurang beribadah. Karena dengan ibadah semua masalah yang kita hadapi akan menjadi mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.